Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali ulama wali muallimina wali murabbi ruhina wali mursyidina wali man ajazana wali ulamaina wali muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maqi rahimahullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Mabadi' di mushola santri, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan manfaat barokah maslahah wassa'adah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tasik halaman Jumat kalau wingi praye. Kula ten Semarang. Jadi tasik halaman 13. Dia membahas tentang apa yang dibaca setelah iftitah. Kalau kemarin Jumat sebelumnya kita membahas tentang Al-Fatihah. Setelah itu hukum tentang membaca Rabbighfirli setelah waladdallin, dan juga hukum takmin membaca amin setelah waladdallin. Sekarang adalah hukum tentang membaca surat pendek atau ayat Quran setelah membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adha ing apa taqra'u maca sira ba'da du'ail iftitahi ing dalem sause maca donga iftitah. Aqra maca ingsun al-Fatihata ing surat Fatihah wa suratan minal Qur'ani lan maca surat dari Al-Qur'an Al-Karim. Tsummarka'u mongko nilrukuk sapa ingsun. Para hadir rahimakumullah, ini penting untuk disampaikan sebab zaman akhir niki wonten mawon ya orang-orang yang mereteli amaliyah dari kita, termasuk membaca surat pendek setelah Al-Fatihah.
Panjenengan akan kalau tidak pernah ngaji akan bingung. Loh, ada imam yang baca surat Al-Fatihah kemudian Al-Fatihah lagi, ya, atau membaca Al-Fatihah kemudian membaca Kulhu Al-Falaq An-Nas 1 rakaat. Kemudian setelah baca Fatihah imamnya baca ayat kursi. Ini macam-macam. Jadi harus paham tentang amaliyah yang perlu difahami oleh kita semua. Nah, para hadirin rahimakumullah, membaca surat atau ayat Quran setelah membaca rukun surat Al-Fatihah dalam sholat, ya, baik sebagai imam atau sendirian, nanti makmumnya saya jelaskan sendiri ya. Baik sebagai imam atau sendirian itu hukumnya sunnah. Ini jumhur ulama, hukumnya sunnah. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama ini dari kalangan ulama mazhab Maliki, dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, dan kalangan ulama mazhab Hambali menyatakan sunnah. Sedangkan ulama dari mazhab Hanafi menyatakan wajib. Loh. Jadi Pak Eko kalau ikut mazhab Hanafi tidak baca surat pendek walaupun sendirian sholatnya tidak sah. Ini dari mazhab Hanafi. Lah, untuk mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tetapi salah satu mazhab yang membedakan dua sunnah di dalam sholat hanya mazhab Syafi'i. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad kalau ditinggalkan itu ditutup atau diganti dengan sujud sahwi, seperti doa qunut, atau sampeyan tidak atau lupa tidak duduk tasyahud awal, ya, atau duduk tasyahud awal tidak baca tahiyat awal, contoh, atau lupa rakaat, ya, ini juga tutup dengan sujud sahwi. Nah, kalau membaca surat pendek setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah hayat, gak dibaca tidak apa-apa walaupun sebagai imam atau sebagai munfarid sholat sendirian. Contoh misalnya Pak Jun ngimami, wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum amin. Allahu Akbar. Ayo, kira-kira sampean wani ngoten geger mboten ya? Musola santri aliran baru. Nah, kalau kembali ke hukum fikih ya enggak apa-apa. Cuma tidak umum. Ya kalau mau terkenal ya monggo. Pak Indro, ada Pak Eko, ya imam musola santri, kalau Fatihah tidak pakai surat pendek, insya Allah viral. ini perlu dipahami sehingga eman kalau tidak dilakukan, ya. Nah, kalau untuk makmum ini di dalam mazhab Syafi'i yang diwajibkan setelah imam baca Fatihah dan ketika diamnya imam atau ketika imam baca surat-surat pendek atau ayat Quran, maka makmum dianjurkan tetap baca Al-Fatihah, tidak dianjurkan baca surat pendek. Nah, ini bedanya, ya. Kalau sampean misalnya imamnya kulhu Allahu ahad, Allah sampai maca Fatihah, mari ngono maca surat apa? Al-Zilzalah. Ya dawan sampean timbang imam. Ketinggalan sepur. Makanya khusus untuk makmum sholat, untuk berjamaah, yang rukun wajib dibaca setelah imam baca Al-Fatihah adalah makmum cukup membaca Al-Fatihah, tidak dianjurkan baca surat pendek. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau misalnya lupa, imamnya lupa, ya, atau kita sendirian lupa membaca surat pendek setelah Al-Fatihah atau ayat Quran setelah Al-Fatihah, ya tidak apa-apa, wong hukumnya sunnah.
Ibu-ibu misalnya segoe kate mateng muni kompore ya cepetan, ndak usah pakai surat pendek. Waladhdallin amin, Allahu akbar, enggak apa-apa. Misalnya kesusu enggak apa-apa. Aku gak ngajari ya. Ini ilmu cepet. Ini waradir rahimakumullah. Ya. Lah, enggak apa-apa kalau imam lupa. Misalnya waladhdallin makmum amin ya. Nah, imamnya lupa, langsung Allahu Akbar, ndak apa-apa. Ya, cuma bagi orang yang nggak ngerti hukum, ndak pernah ngaji, pasti akan mempermasalahkan. Tapi kalau orang pernah ngaji dan ngerti hukum, pasti husnudzon. Oh mungkin imamnya lali, kakean mangan jengkol. Ini mungkin. Jadi husnudzon itu enak dia. Nah, bagaimana nggak apa-apa. Bahkan Imam Syekhul Islam, Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar dari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1520 Masehi, dalam kitab Asnal Muttalib beliau mengatakan wala yasjudu libaqis sunani ai litarkihi katarkis suratil ba'dal Fatihah ya. Jadi tidak ada sujud sahwi. Artinya apa? Contoh meninggalkan surah Al-Quran setelah Fatihah. Ai litarkihi katarki surati ba'dal Fatihati. Enggak apa-apa. Enggak ada hukumnya sunnah, enggak masalah ya, enggak masalah. Ya, lali lupa ya enggak apa-apa, sengaja enggak dibaca juga tidak apa-apa. Cuma sawangane gitu loh, Pak. Mosok jamaah salat kok ono surate belas. Fatihah tok. Nah, tidak perlu sujud sahwi, enggak perlu ya, enggak perlu. Enggak batal, tidak batal ya. Jadi contoh misalnya bagaimana batasan membaca surat pendek atau ayat. Jadi begini, sunnah yang dibaca dari Quran adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah minal Quran. Jadi walaupun imam tidak membaca surat pendek, baca ayat lain ya, misalnya ayat poso, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dan seterusnya seayat, la'allakum tattaqun, Allahu Akbar, boleh. Atau bahkan ulama dari mazhab Syafi'i membolehkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Duh, boleh Pak, boleh. Cuma ulama-ulama kita itu mensarankan, Mbak, yang diutamakan jangan baca satu ayat yang tidak mufahimat, yang tidak bisa difahami ya, atau membuat makmum atau jamaah bingung ya. Nah, Alif Lam Mim tok terus pundi ya, Yasin ya, Traweh. Amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah, boleh. Cuma disarankan oleh para ulama kita, ya jangan gunakan satu ayat pendek itu. Ya, lebih baik satu ayat yang agak panjang atau maknanya itu lengkap atau sempurna dan difahami sebagai ayat Quran. Oh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu apalagi? Ku anfusikum wa ahlikum, ayat tentang neraka, jaga dari neraka. Orang enggak paham. Nah, jadi boleh. Cuma yang diutamakan disarankan oleh ulama-ulama kita kalau membaca surat atau ayat, khususnya ayat Quran ya, itu minimal 3 ayat. Minimal tiga ayat. Sebab apa? Sebab surat dalam Quran yang paling pendek adalah surat napa? Sing 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. 1. Fasholli li rabbika wanhar.
Loh, 3 nggih. Lah dari situ kemudian para ulama menganjurkan kepada kita kalau baca ayat Quran setelah Fatihah dalam sholat dianjurkan minimal 3 ayat, ya. 3 ayat. Ini 1 ayat saja boleh, ya. Alif lam mim tadi boleh yo sawangane kan gitu. Harus mengambil yang memiliki keutamaan. Kalau misalnya baca 1 ayat misalnya, ayat apa ya 1 ayat? Tadi ayat puasa tadi ya, enggak apa-apa. Ya, ayat Jum'ah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri dan seterusnya. 1 ayat boleh. Ya, boleh. Ini adalah jumhur ulama boleh membaca 1 ayat dari Al-Qur'an. Loh sampean ada juga 1 ayat agak panjang nih. Coba sampean buka Al-Baqarah ayat 282. Niku ana 4 baris atau 5 baris niku. Sampeyan apal 1 ayat niku bener-bener padha karo maca surat napa? Surat Alam Nasrah nih atau Al-Zalzalah. Dari surat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh sampai terakhir wallahu bikulli syai'in alim. Niku sakmene barise. Diajut satu ayat. Lah kalau 1 ayat terlalu panjang kemudian dibagi 2 dalam 2 rakaat tidak apa-apa. Yang tidak boleh ayat pendek sampai tugel itu enggak boleh. Masuk alif lam mim ditugel alif lam ya enggak jelas ya. Dia tambah karuan bid'ah tambahan sampean ini kan. Itu para hadirin rahimakumullah. Nah, apa boleh 1 ayat di dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i, terutama saya ambil pendapat dari Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani, ya, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1579 Masehi di India. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan boleh imam atau sendirian membaca surat ayat 1 ayat boleh. Cuma yang diutamakan adalah membaca lebih dari 1 ayat. Makanya orang-orang kita enak gak usah hafal Quran, cukup ayat-ayat surat pendek. Kulhu 5 ayat, Al-Kautsar 3 ayat. Enak gak usah hafal liane. Contoh misalnya nyun sewu kenali Pak Eko. Pak Eko imami rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad dan terakhir. Rakaat kedua diulangi mana? Qul huwallahu ahad Allahu samad. Boleh. Boleh. Ya, jangan kemudian imamnya gak hafal surat. Loh, barangkali imamnya lali. Iya, barangkali lupa. Atau gini, bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad sampai kufuwan ahad, ditambah bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq, terakhir ditambah malih bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir. Ayo coba. Sama enggak tahu ngaji mungkin gini, imamnya kadang khataman ayo. Kada tahlil mungkin. Enggak apa-apa. Tidak enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Nanti saya buktikan beberapa ulama tabi'in juga melakukan itu, bahkan sahabat. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan di dalam kitab Taqriratus Satidah, ya, fi Masailil Mufidah karangannya Habib Sayyid Hasan Al-Kaf, beliau mengatakan membaca surat Al-Quran atau ayat Quran setelah Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Loh, tegas kan? Tegas, ya. Baik bagi imam maupun bagi munfarid atau sendirian. Khusus bagi makmum ketika berjamaah ikut imam cukup membaca Fatihah. Setelah imam baca Fatihah tidak dianjurkan baca surat pendek. Paham ya? Nah, ini lah para hadirin rahimakumullah, ya. Bagaimana jika misalnya sampai 1 surat napa contohnya? Surat lam yakunil ladzina napa niku? Surat Al-Munafiqun. Kan usah dawa nggih. Kemudian dipotong menjadi 2 rakaat. Boleh. Asal faham ketika memotong 1 surat dengan dibaca 2 rakaat dipotong, ya, itu faham mana makna-makna yang tidak
maknanya tidak terpotong gitu loh. Nah itu yang sulit karena jarang orang Islam yang awam itu ngerti artinya Al-Quran. Ya, saya enak surat pendek loh Pak. Ya kulhu annas inna anzalna alam taro liila visi, nah itu aja sah. Gak usah panjang ya. Coba mawon kita ngimami bismillahirrahmanirrahim hamim ain sin qaf. Jadi hamim ya insyaallah ya geger. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Kalau misalnya kita terbiasa sama ningali misal Jumatan nggih, imam Jumat niku kan jarang baca surat pendek kan, membaca ayat Al-Qur'an. Kadang-kadang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Bagaimana? Boleh. Sebab Quran mengatakan bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, boleh. Walaupun bukan surat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Nah, ini boleh ya. Bahkan salah seorang Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1566 Masehi, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarahil Minhaj, beliau mengatakan bahwa ya walaupun imam sholat setelah Fatihah membaca 1 ayat Al-Qur'an itu sudah cukup dan mendapat pahala kesunahan di dalam sholat. Juga tersendirian sama ya. Kalau ayatnya panjang dipotong tidak apa-apa. Loh, ini menurut Imam Al-Haytami dari mazhab Syafi'i. Seperti tadi surat Al-Baqarah ayat 282 itu panjang dibagi 2 dalam 2 rakaat boleh. Ya. Mengapa sering terjadi masalah di tingkat masyarakat? Sebab banyak enggak ngerti. Paham nggih? Lho kok ngono, lho kok ngene, lho kok ngono, lho kok ngene. Lalu tok ayam. Ya enggak ngerti ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, sekarang kita rinci. Nah, menurut dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, jumhur ya, kedua mazhab tadi ya, cukup membaca 1 surat pendek boleh. Cukup juga membaca 1 ayat Quran boleh. Dan juga boleh memotong setengah ayat yang panjang. Ini adalah dari mazhab Syafi'i dan dari mazhab Maliki. Boleh juga mendapatkan pahala sunnah di dalam sholat. Nah, tetapi ya di dalam mazhab Hanafi itu membaca surat atau ayat setelah Fatihah wajib ya. Itu kalau surat harus penuh. Jenengan misalnya bismillahirrahmanirrahim Yasin kudu sampai mari. Harus sampai selesai. Ini kalau ikut ada mazhab Hanafi. Atau jenengan maca Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi sampai terakhir, insyaallah tutup mushola. Akhirnya ono demo kul huwale. Ini jadi kalaupun membaca ayat ya surat panjang kemudian baca ayat, kata dari pendapat mazhab Hanafi minimal 3 ayat. Yo sama deh dengan Syafi'i kan, minimal 3 ayat ya. Ini kalau mazhab Hambali gimana? Mazhab Hambali 1 ayat boleh yang panjang dibaca, boleh dipotong juga boleh separuh, tetapi maknanya harus memiliki makna yang makna mustaqillah. Maknanya adalah tidak terikat pada makna sebelum sesudah ayat selanjutnya. Artinya paham tentang arti ayat. Wis melok Syafi'i mawon wis eco nggih. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, misalnya begini ya. Sunnahnya bagaimana? Sebab di YouTube itu ada keterangan
Orang yang sholat lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat zuhur, asar, isya, itu disunahkan seluruh rakaat baca surat pendek. Ini ada seperti itu. Ya, loh sampean nggak paham itu mazhab apa dulu ustadznya. Ya sampean mazhab apa dulu kan begitu. Jangan kemudian sampean ngaji YouTube nggak tahu ustadznya itu paham mazhab apa, langsung yang betul itu setiap rakaat harus baca surat pendek. Harus sama saya jelaskan. Nah, kalau sunnah ya, sunnahnya adalah sunnah membaca surat pendek atau ayat Quran setelah Fatihah berlaku hanya rakaat 1 dan rakaat yang kedua. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Cukup juga dari keterangan dari mazhab Hambali. Buktinya keterangan dari ulama Hambali, ya, Syekh atau Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitabnya Al-Mughni yang wafat tahun 1233 Masehi, 1223 Masehi, ya, di Damaskus. Beliau salah satu muridnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dan juga sama keterangan dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ulama yang wafat tahun 1449 Masehi, ya, juga sama pendapatnya bahwa sunnah membaca surat pendek atau ayat Quran setelah Fatihah itu hanya berlaku pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Pun nggih. Terus pun aneh-aneh lah nih. Ya, itu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Terus yang menyunahkan setiap rakaat siapa? Ya mbo. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, kemudian ketika imam baca surat pendek, ya, setelah waladhdallin amin, kemudian imam diam, memberikan kesempatan untuk makmum baca Fatihah, sunnah diamnya itu, atau kalau enggak diam imamnya lanjut baca surat, maka makmum tetap wajib membaca Fatihah. Ya. Niki wajib, ya. Boleh misalnya imamnya qul huwallah, ya cepet Fatihah. Lho Pak, misalnya maca Fatihah kalau niki mboten saged cepet Fatihah, biasa tartil, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kesuwen. Tapi kalau sudah berusaha untuk menyelesaikan Fatihah dan surat bacaan imam selesai, jenengan belum sampai selesai Fatihahnya, langsung ikut imam. Paham nggih? Ya, itu adalah mutabaah, ikut imam. Ya. Jangan menyalahkan imam sampean. Saya lo belum tuntas baca Fatihah, salah imame kecepetan. Ya bukan imamnya, sampean sing maca suwe. Ikut saja ya imam. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini keterangan ini ada dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syato Al-Maqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1843 Masehi di Mekah. Ada keterangan itu, ya. Enggak usah mamang. Amaliyah kita, ya, yang dari para guru-guru kita, kiai-kiai kita, semua ada keterangannya. Jangan khawatir. Sebab NU ini gudangnya dalil, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Bid'ah sapa sing ngomong begitu? Tanyakan pada yang ngerti. Paham nggih? Nah, para hadirin rahimakumullah. Ya, mengapa makmum ketika imam baca surat setelah Fatihah kok hanya Fatihah saja, enggak nyambung ke surat pendek? Ini juga hadis Kanjeng Nabi. Ada riwayat dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, sahabat Nabi yang wafat tahun 655 Masehi di Israel, ya. Rasul pernah sholat bersama kami, kata beliau, ya, dan beliau mengatakan la yaqra'anna hadum minkum idza jahartu bil qiraati illa bi ummil Quran.
Jangan membaca di antara kamu ketika saya baca keras. Nabi, ya. Janganlah kamu membaca, salah satu dari kamu membaca apapun, idza jahartu, ketika saya baca keras, bil qiraati, membaca surat, illa bi ummil Quran, kecuali membaca illa bi ummil Quran, kecuali membaca ummul Quran. Apa? Fatihah. Hadis Imam Nasai. Ya sudah. Lek dalil ya wakeh, cuma enggak usah dalil. Cukup kita belajar ngaji fikih sudah. Karena kita fikih enggak main-main. Ulama yang ngarang itu berilmu semua, ya. Para hadirin rahimakumullah, saya jawab. Ada ustadz yang mengatakan membaca surat pendek tidak hanya di rakaat pertama atau kedua, juga rakaat ketiga, keempat. Nah, ini kan. Nah, saya jawab, ya. Bagi mazhab kami Imam Syafi'i, ya, tidak disunahkan. Jelas, tegas ini kan. Bagi kami tidak disunahkan membaca surat setelah Fatihah di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ya jelas, wis ikut ulama aja. Ulama kita ngomong tidak dianjurkan, ya sudah tidak dianjurkan. Gak usah aneh-aneh, ya. Nah, keterangan ini silama bisa. Di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, keterangan dari Syekh atau Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani, ulama India bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu tidak baik dilakukan. Loh, itu dalam kitab itu, ya, jangan dilakukan. Ya, bagi makmum jamaah juga sholat sendirian juga termasuk imam. Ya, rakaat ketiga kan menang imam kan? Menang, ini cukup Fatihah saja. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya. Ya, kalau ikut ulama enak kok. Ya, enak ikut ulama. Nah, ini berarti rahimakum, kecuali gini kasusnya. Makmum masbuk ketinggalan rakaat nih. Ketika imam dapat rakaat yang ketiga, jenengan datang, ya, ikut rakaat yang ketiga. Jenengan rakaat yang pertama kan, yang ketinggalan, boleh membaca surat setelah Fatihah, sebab posisi jenengan itu posisi rakaat yang pertama. Paham ya? Nah, itu boleh. Gak dibaca ya boleh, wong sunnah. Wong sunnah. Ini para hadirin rahimakumullah, membaca surat pendek di dalam rakaat pertama, rakaat kedua atau hukumnya sunnah, itu ada keterangan dari ulama tabi'in senior yang wafat pada tahun 729 Masehi yang bernama Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Beliau santri dari Ibnu Umar, santrinya Abu Hurairah, santrinya Husain bin Imran, santrinya Anas bin Malik. Berarti beliau tabi'in senior. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa saya tidak menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang menyelisihi tentang sunnahnya membaca surat pendek ayat Quran setelah Al-Fatihah. Loh, wis tegas itu kan. Sudah, ya. Enggak usah mamang jenengan. Dan itu berlaku yang saya lihat, ya, kata Ibnu Sirin, yang berlaku kebanyakan para sahabat membaca di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Paham ya, Bu? Ya, paham ke enak. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan sunnah membaca surat atau ayat Quran setelah Fatihah itu hukumnya sunnah dan juga hanya berlaku di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Kalau sholat subuh otomatis cuma 2 rakaat, otomatis. Para hadirin rahimakumullah, ada satu mazhab, ya, keterangan dari Imam Maliki dalam kitabnya Al-Muwatta, ya, itu ada keterangan hadis, ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu keterangan Imam Malik, ya, dalam kitabnya Al-Muwatta. Abu Bakar As-Siddiq itu di rakaat ketiga menambahkan ayat setelah Fatihah, ayat 8 surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Loh, berarti di dalam mazhab Maliki juga keterangan Imam Malik sendiri
ada riwayat begitu, berarti diperbolehkan bagi mazhab Maliki. Ya, tapi Siri, tidak boleh sampean ikut Malikiyah. Oh, adzan. Rakaat yang ketiga Allahu Akbar siri, Fatihah siri. Ditambah melok Maliki misalnya, ditambah tadi ayat Rabbana la tuzigh qulubana dibaterno. Ya salah ya. Itu siri ya. Ini para hadir rahimakumullah. Bahkan juga ada satu ulama hadis dari mazhab Syafi'i ya. Kalau jenengan begini atau Ustaz mengatakan ada pendapat dari mazhab Syafi'i yang membolehkan membaca surat pendek ayat Quran rakaat ketiga, rakaat keempat. Ada, memang ada. Salah satunya adalah pendapat dari ahli hadis terkenal yang bermazhab Syafi'i yang bernama Ibnu Khuzaimah rahimahullah, yang wafat tahun 923 Masehi. Beliau mengatakan ya, perbedaan itu bukan suatu larangan. Artinya kalau ada ulama yang membolehkan membaca surah ayat setelah Fatihah rakaat 2, 3, keempat, itu perbedaannya bukan haram, betul ya? Bukan larangan. Itu hanya mubah ya, mubah. Jadi boleh 2 rakaat terakhir itu Fatihah saja, boleh 2 rakaat terakhir ditambah dengan surat lain. Ini adalah keterangan dari ulama hadis ya bermazhab Syafi'i yang bernama Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi. Paham ya? Baca kursi setelah Fatihah gimana? Boleh. Ayat kursi kan bagian Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lek jenengan memakai kursi di dalam salat jangan diawali wa ilahukum ilahu wahid, jangan. Itu bukan bagian dari ayat kursi. Itu hanya sunnah atau tabarukan pada Imam Ghazali. Nggih. Wa ilahukum ilahu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu, Pak. Enggak biasa tahlil wa ilahukum ilahu wahid. Enggak jamaah melok. La. Iki jamaah tahlil enggak salat ya. Itu ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Saya pernah juga, betul, Pak. Saya pernah ke Sidoarjo tahun berapa saya lupa. Saya salat waktu musafir ya. Itu ada imam yang bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu Allahu la ilaha. Loh, itu gimana? Loh, adzan. Dereng ya. Nggih. Boleh ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah kalian yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Kalau enggak hafal ya jangan dipaksa. Kadang-kadang yang saya loh, Pak. Kadang-kadang ada orang yang pengen wah mau sholat surat pendek terus kan, kemudian apa ngapal loh. Ngapal lah. Yakin pede hafal. Cuma bedanya ketika ngapalkan sendiri dengan ngimami psikologinya beda loh. Psikologinya didelok wong akeh. Waktu maca hafalane bismillahirrahmanirrahim meneng sowe. Makmume gak hafal bisa. Akhirnya pada meneng kabeh. Lha iki apa-apaan. Ya, berarti membaca yang hafal-hafal saja, yang mudah-mudah saja. Tidak usah kemudian niru Ustadz A lek maca Quran dawa ya gak hafal, jangan dipaksa lho. Wedi lali. Ya. Contoh misalnya jenengan lek gopong ya, gak khusuk misalnya imame. Apa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abud iki gak mari-mari lah. Mulai kayak itu. Ini sing kok tambah do ayat nih. Bukan tambah do ayat nih, sing maca lali. Kadang-kadang yang saya waktu juga imam maca ini ki, maca ayat kursi. Ayat kursi tengah-tengah ayat kursi ya tibone no Al-Baqarah.
Lah kok ana Rabbana la tu'akhidna in nasina aw lah kok tiba Al-Baqarah. Ya Allah, akhirnya begini, wis gak dipaksa-paksa lah. Sing enak maca, sing apal ya. Engko jenengan lek gak apal, dipaksa apal ya, itu garai grogi akhirnya bingung kabeh ya. Nggih, ngepleng. Saya sering saya ngepleng. Ya kalau sudah ngepleng sering. Kadang-kadang maca surat ngepleng. Untuk ndi ki mau ya. Lah makmume gak ngerti bisa ya Allah. Jadi ku elingno gitu loh. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Mandek kan? Apa ya? Ngepleng. Mau ya bingung, kapal kabeh. Lah, ketika posisi begitu, jenengan langsung ambil keputusan cari surat yang lain. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Wes sudah selesai. Pokoknya qul huwallah itu beres, ya, beres. Ya. Ini berarti rahimakumullah. Contoh, saya ulangi. Rakaat pertama itu membaca misalnya apa? Alam taro, nggih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai selesai. Rakaat kedua imamnya lupa, dibaca lagi alam taro kaifa. Makmume eling lho diwaca maneh. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ketika satu surat dibaca berulang pada 2 rakaat, ya tidak apa-apa. Makanya dulu ketika pertanyaan orang nggak bisa tarawih ijenan dulu pandemi tutup kan, saya katakan jenengan masih tidak baca surat pendek setelah Fatihah ya nggak apa-apa. Ya, Fatihah nggak apal ya teman ya. Fatihah apal lah, Fatihah apa waladhdallin amin Allahu akbar, nggak apa-apa. Sebisanya apalagi kulhu iji. Ya kulhu terus gak apa-apa. Yo saya mari ndak apa-apa. Qul huwallahu ahad sampai entek yo gak apa-apa. Ya. Ini boleh ya, boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, boleh ya. Bahkan juga ada keterangan riwayat hadis dari sahabat Mu'adz bin Abdullah al-Juhani ya. Beliau mengatakan ada laki-laki di desa Juhainah mengabarkan bahwa Nabi ketika ngimami sholat subuh itu 2 rakaat. Rakaat pertama al-zilzalah, rakaat kedua al-zilzalah. Nabi loh ini pernah. Kata Mu'adz bin Abdullah al-Juhani, mungkin saja Nabi lupa loh. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Loh, berarti boleh. Sengaja juga boleh, lupa juga boleh. Ya. Akhirnya lah sampai bolak-balik kulhu terkenal Ustadz kulhu. Ayo kita ngundang Ustadz kulhu. Tapi insya Allah viral Ustadz kulhu. Nah, berarti rahimakumullah, bagaimana kalau 3 mazhab tadi nggak apa-apa ya, surat diulang-ulang nggak apa-apa, kecuali dari pendapat dari mazhab Maliki. Kalau surat diulang-ulang itu hukumnya makruh. Sah tapi makruh. Oleh karena itu menurut dari ulama mazhab Maliki itu khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Cuma masalahnya tidak semua orang hafal surat-surat. Rata-rata surat pendek kulhu gitu kan. Kulhu ya nggak apa-apa, itu bagian surat Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Loh jelas ini dalilnya. Enggak usah mamang jenengan. Pak monggo Pak tadi imam mikir kan, pertama apa surat apa ya, kedua surat apa ya, begitu
Ini bagi yang amatiran. Ya, ini pasti pernah terjadi kan? Pasti terjadi karena ini psikologi. Monggo Pak Imam, monggo nggih. Meneng tak kira maca niat mboten mikir. Engko apa surate? Loh, ini pengalaman saya juga begitu, pengalaman ya, pengalaman. Jadi menengnya dikira maca apa Anas apa meneng, iku mikir imame. Pertama apa ya, kedua apa. Bapak hadirin rahimakumullah. Nah, ketika ada juga kasus imam membaca Al-Fatihah ya, kemudian waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim maca Fatihah lagi ya, ya alhamdulillahirabbil makmum bingung lah kok balik mana. Ngoplek mana, bukan balik mana, imamnya lupa. Bagaimana? Ada dua pendapat ya. Dari keterangan Imam Asy-Syirazi, Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1083 Masehi, dalam kitab Al-Muhadzab beliau mengatakan ketika ada orang membaca Fatihah 2 kali dalam satu rakaat maka dua pendapat. Yang satu apa? Itu tetap sah, tidak merusak bentuk dari apa? Salat. Yang kedua batal sebab ada dua rukun di dalam rakaat. Yang mana pendapatnya? Maka Imam Syirazi mengatakan kita ambil pendapat yang pertama. Loh, ini kan jelas. Lah, tapi lebih baik jangan memakai Fatihah 2 kali di dalam rakaat, menghindari apa perbedaan pendapat di dalam apa ulama. Ya enggak, ya janganlah masa Fatihah maneh kan, kalau surat liya. Wis kulhu ae lho aman. Kulhu aman, mesti aman kulhu ya. Aman. Jenengan tadi imam nang dia wis kulhu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Enggak ada protes enggak ada. Nah, para hadirin rahimakumullah. Misalnya begini lagi ada kasus ya. Suratnya berbeda satu rakaat. Berbeda. Ya tadi kan ditambah apa ali kulhu bismillahirrahmanirrahim al-falaq bismillahirrahmanirrahim anas dalam satu rakaat boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Saya dulu punya ustadz jenenge Ustadz Soekarto ya, ustadz saya di Tubuireng itu setiap subuh itu apa amma yatasaalun tawawa nggih saya ditambah malih bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr tak kira mari alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim qul huwa. Oh ternyata boleh sebab beliau juga hafizul Quran itu contohnya ono. Oh boleh enak ya. Cuma karena apa? Kebanyakan fuqaha, jumhurul fuqaha itu sering melakukan seperti itu. Ya, membaca surat panjang ditambah kulhu itu enggak apa-apa. Tapi kalau di mushola sini saya mempraktekkan, ya makmumnya bingung. Lah kok nambahi surat bid'ah. Saya nggak ngerti begitu. Ya yakin lah, yakin begitu kan. Yang nggak paham akan mengatakan nambahi surat ini gimana ini. Itu karena apa? Nyon sewu yang menyebabkan rusaknya agama adalah ikut bicaranya orang-orang nggak ngerti, gitu kan. Nah, makanya orang-orang yang ngerti jangan diam sekarang, harus menjelaskan tentang agama. Paham Ibu, Pak? Ya. Kalau dalam mazhab Hambali gimana? Surat-surat berbeda tadi, kulhu ditambah Anas, tambah Al-Falaq. Mazhab Syafi'i enggak apa-apa, jumhur ya. Tapi untuk mazhab Hambali itu hanya boleh berlaku di dalam sholat sunnah. Ya. Ini sedangkan mazhab Maliki mengatakan itu hukumnya makruh. Wah, berarti yang enak itu kita mengikuti mazhab Syafi'i sebab kebiasaan dari kecil. Iya. Kalau teman saya dari Arab itu pernah mazhab Hanafi, ketika ke sini itu bingung. Ya sama dengan kita Syafi'i dari kecil, kemudian ke daerah yang mayoritas Hanafi, bingung juga. Sama dengan beliau ketika di sana mazhab Hanafi, ketika main ke sini
Syafi'i mayoritas ya juga bingung karena dari kebiasaan dari kecil ya. Ini para hadirin rahimakumullah, makanya sholat itu yang penting apa? Yang penting faham tentang rukun-rukunnya ya, itu paling utama. Kalau sunnah, kalau sampai sempat melakukan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah, mengejar sunnah kemudian rukunnya ditinggal atau kalah dengan sunnah, maka itu rusak ibadahnya. Nggih, rusak ibadahnya. Ya. Jadi harus proporsional. Kemudian yang terakhir para hadirin, menjadi imam itu harus memudahkan makmum. Pernah Nabi ketika ngimami sholat mendengar tangis bayi. Ya, tangis bayi. Owek, mungkin ngoten biyen. Gak padha nangis. Nah, kemudian Nabi memperpendek sholatnya sebab ada bayi yang nangis. Catatan lho ya, lek ana bayi sing nangis, tapi lek ana wong tuwek nangis, ya aja direken. Wong nangis. Ini waradi rahimakumullah. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukram wa'adhamin wa ta'udhu barakatuhu alaina wa ala duriyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas adzan.